Hai, Assalamualaikum. Di video kali ini saya akan membahas mengenai diabetes mellitus gestasional atau kencing manis dalam kehamilan. Saya akan bahas mengenai definisi, faktor resiko, diagnosa, komplikasi, dan tata laksana. Nah, buat moms yang penasaran, apakah pasti operasi SC nih pasien-pasien yang kencing manis dalam kehamilan? Karena kan identiknya dengan obes. Kalau penasaran, tonton video saya sampai selesai ya, moms. Hai, saya dengan Dr. Vita Mauli. Di sesi kali ini saya akan membahas mengenai diabetes mellitus gestasional atau kencing manis dalam kehamilan. Nah, definisinya adalah ketidakmampuan tubuh seorang wanita hamil untuk memproses karbohidrat yang masuk ke tubuhnya atau intoleransi karbohidrat pada pasien-pasien hamil biasanya di trimester 2 dan biasanya juga berlanjut ke trimester 3. Jarang ya kita temui di trimester 1. Kalau di trimester 1 biasanya kita sebut dengan pre-gestasional. Tapi kalau sudah di trimester 2 itu biasanya tegak tuh GDM, gestational diabetes mellitus. Faktor resiko untuk moms terkena gestational diabetes mellitus atau kencing manis dalam kehamilan adalah pertama, kerabat terdekat. Jadi biasanya orang tua atau misalnya tante om, tapi yang terdekat ya moms jatuhnya, jadi kayak kakek nenek juga bisa. Jadi itu mempengaruhi genetik. Lalu yang kedua, memang kurangnya aktivitas pada moms, jadi menyebabkan misalnya asupannya banyak nih yang hiperkolesterolemia atau misalnya dislipidemia, jadi memang kolesterolnya tinggi, trigliseridnya tinggi, itu juga bisa menyebabkan terjadinya GDM. Lalu kemudian yang ketiga, adanya obesitas. Jadi kalau misalnya moms mau tahu nih, saya ini faktor resikonya tinggi nggak ya untuk terjadi GDM atau gestational diabetes, itu caranya mengukurnya adalah harus tahu indeks massa tubuh. Itu sentimeter tinggi badannya moms dikuadratkan, jadi dirubah ke meter dulu lalu dikuadratkan, jadi dikali bilangan itu sendiri. Misalnya tinggi badannya 154 dirubah menjadi meter, jadi 1,5 dikuadratkan, jadi dikalikan oleh 1,5 tersebut. Lalu berat badannya moms dibagi deh sama hasilnya, nanti keluar tuh angkanya. Kalau memang ternyata hasilnya lebih dari sama dengan 30, itu sudah masuk obesitas grade 1 ya moms. Oke, lalu berikutnya kita bahas mengenai faktor risiko lainnya. Kalau moms memang ada permasalahan darah tinggi, itu pun juga menjadi faktor risiko untuk terjadinya kencing manis dalam kehamilan. Dan riwayat kehamilan sebelumnya, kalau memang moms ada riwayat kehamilan sebelumnya, misalnya bayinya besar, walaupun misalnya hasil labnya normal, terus moms juga nggak didiagnosa sebagai GDM atau kencing manis dalam kehamilan sama dokternya, nggak dikasih terapi obat, cuma disuruh diet-diet aja, itu pun juga bisa menjadi faktor resiko loh moms untuk menjadi GDM di kehamilan yang kedua atau kehamilan yang berikutnya. Kami dokter kandungan biasanya mendiagnosisnya dengan cara pertama pastinya dari anamnesa atau tanya jawab ya moms ya. Biasanya kami tanyakan perihal moms ada keluhan nggak, misalnya seperti gejala-gejala kencing manis pada umumnya, banyak kencing, bawaannya gampang lapar, mudah lapar, lalu kemudian juga banyak makan atau sering terbangun. Nah, itu juga kami tanyakan. Lalu kemudian anamnesa berikutnya lagi adalah kebiasaan-kebiasaan moms, misalnya kebiasaan untuk olahraga, kebiasaan untuk makan makanan, atau pernah nggak periksa lab sebelumnya sebelum datang ke kami. Lalu berikutnya, kalau misalnya memang ada hasil labnya, biasanya kami akan baca tuh, kami akan lihat. Lalu berikutnya adalah kami akan tanyakan perihal tinggi badan dan berat badan tentunya ya moms ya, untuk menghitung indeks massa tubuhnya. Lalu kami akan tanyakan perihal ada nggak sih riwayat moms ada gangguan dalam menstruasinya, misalnya selang-seling atau bisa 2 bulan 3 bulan sekali nih dokter saya mendapat menstruasinya, atau misalnya saya waktu hamil anak yang pertama atau kehamilannya ini dok saya tuh program loh dok, saya sempat didiagnosa polycystic ovarium, nah PCOS atau SOPK disebutannya ya moms ya kalau bahasa Indonesianya, itu juga menjadi faktor risiko. Jadi semua kami screening tuh untuk semua faktor risiko GDM, kami akan tanya-tanya kepada pasien dan suaminya. Kemudian berikutnya lagi kami akan tanya perihal kebiasaan merokok, kebiasaan olahraganya, sukunya apa, lalu kemudian keluarga
terdekat atau kerabat terdekat yang menderita diabetes. Dan yang terakhir adalah pastinya kami akan menanyakan riwayat kehamilan sebelumnya. Ada nggak sih moms pernah melahirkan bayi di atas 4 kilo? Kalau bayi di atas 4 kilo tuh kami sebutnya makrosomia, jadi bayi besar. Nah, kalau sudah seperti itu biasanya kami kok sudah mendapatkan data semuanya, kami akan berlanjut ke pemeriksaan fisik. Kembali lagi, tadi kan cuma tanya jawab. Nah, ini kami akan tanyakan benar-benar nih, kami akan periksakan benar-benar tinggi badan, berat badan, lalu kemudian kami ukur IMT-nya, lalu kemudian kami lihat juga lingkar lengan atas mams. Karena kalau lingkar lengan atas itu sebenarnya lebih menandakan status gizi status gizi kita nih secara kronik. Jadi bukan yang baru saja gemuk, itu biasanya nggak kelihatan dari si lingkar lengannya. Tapi kalau memang sudah lingkar lengan yang menandakan dia obesitas atau malnutrisi, itu biasanya sudah terjadi lama. Nah, itu juga kami ukur juga. Lalu kemudian kami akan lihat dari tinggi fundus atau tinggi perutnya mams. Jadi pengen lihat janinnya tuh sesuai nggak sih tinggi fundusnya atau tinggi rahimnya dengan usia kehamilannya. Kemudian setelah itu kami akan coba periksakan biasa USG, lalu kemudian laboratorium. Nah, golden standardnya untuk kami mendiagnosa gestational diabetes adalah dengan memeriksa TTGO atau tes toleransi glukosa oral. Jadi mams akan diminta untuk biasanya ini puasa dulu untuk kemudian akan diperiksakan gula darahnya. Gula darah puasanya batasnya kalau dari diabetes care ada itu ditentukan cut off-nya adalah 92. Jadi kalau gula darah puasanya ternyata di atas 92, lalu kemudian biasanya setelah dicek gula darah puasa akan disuruh minum dulu nih gulanya tuh kurang lebih 75 gram. Nanti kalau memang ternyata sudah minum, terus biasanya 1 jam setelah minum air gula itu akan diperiksa lagi. Kalau memang ternyata lebih dari 180 mg per desiliter, itu artinya memang tinggi ya mams. Udah gula darah puasanya tinggi di atas 92, gula darah setelah minum air gulanya ternyata 1 jam setelahnya di atas 180, lalu kemudian dicek lagi yang berikutnya adalah, yang ketiga adalah 2 jam setelah minum air gula tadi ternyata tinggi di atas 153, biasanya kami tegakkan itu adalah GDM, gestational diabetes. Usianya juga biasanya di 24 minggu sampai 28 minggu. Tapi mams, kembali lagi, kalau mams dengan faktor resiko yang tadi saya sebutkan, faktor resiko tinggi, yang kerabat dekatnya ada yang diabetes, atau misalnya pernah riwayat sebelumnya melahirkan bayi besar, atau misalnya ada hipertensi atau darah tinggi, itu kami periksakannya random. Kapanpun mams datang ke kami akan periksakan. Karena resiko mams untuk kena gestational diabetes lebih tinggi dibandingkan yang tidak ada faktor risiko tinggi tersebut. Komplikasi yang terjadi atau penyulit yang terjadi pada pasien-pasien yang hamil dengan gestational diabetes itu biasanya kita lihat 2 ya mams, pada ibu dan pada janinnya. Kita bahas dulu yang pada ibu ya. Yang pada ibu biasanya itu akan meningkatkan resiko untuk terjadinya preeklamsi atau darah tinggi dalam kehamilan. Itu angkanya lumayan kurang lebih 20%-an. Lalu kemudian meningkatkan resiko untuk dilahirkan bayinya secara sesar atau operasi ya mams. Itu bisa sampai 40%-an. Kalau misalnya mams tanya ada resiko nggak sih dok untuk misalnya kedepannya nanti jadi diabetes? Ada banget, jawabannya adalah ada banget. Kalau mams tadinya nggak ada diabetes, tapi ternyata pas lagi di kehamilannya ternyata memang sudah terdiagnosa dengan gestational diabetes, biasanya memang setelah lahiran biasanya gula darahnya memang terus gitu tuh, susah untuk dikontrolnya. Tapi ada juga loh yang kembali normal lagi. Jadi memang untuk beberapa orang tersebut akan lanjut tuh jadi diabetes mellitus tipe 2 atau misalnya di luar kehamilan. Lalu kemudian resiko untuk jadi obesitas, resiko untuk menjadi ada faktor resiko seperti komplikasi pasca lahiran seperti misalnya perdarahan, itu tinggi banget ya mams pada pasien-pasien yang memang terdiagnosa GDM. Tata laksana untuk pasien yang dengan
gestational diabetes, itu biasanya kami akan minta ibunya untuk mengontrol masukkan makanan ke mulutnya nih. Jadi yang biasanya harusnya seimbang, gizi seimbang, semuanya lengkap, karbohidrat, protein, serat semuanya ada, protein, mineral dan sebagainya. Pada pasien yang GDM, kami akan minta kurangi asupan dari karbohidratnya. Biasanya kalorinya akan lebih banyak didapatkan dari protein. Angkanya tuh biasanya kebalikan. Kalau misalnya pada ibu hamil normal biasanya karbohidratnya tinggi, bisa sampai 40%-an. Nah, ini bisa sampai diturunin banget sehingga proteinnya lah yang sampai 40-50%. Kemudian selain itu kami akan minta untuk ibunya rajin olahraga. Bagaimanapun juga pasien-pasien harus, walaupun pasien hamil ya, tetap harus melakukan olahraga rutin. Jadi paling tidak setiap hari lah 1 jam untuk jalan, atau misalnya jalan cepat, atau misalnya mau yoga atau apapun boleh, yang penting olahraga. Lalu yang berikutnya adalah perhatikan pergerakan atau gerak janinnya dalam rahimnya. Biasanya kami menjelaskan kepada pasien itu biasanya gerakan janin itu 10 tendangan dalam waktu 1 jam. Bisa tendangan, bisa janinnya gerak gitu ya, atau misalnya cuman apalah, misalnya kayak gitu. Kalau misalnya ngerasain kurang dari 10, itu bisa saja pertama bayinya tidur, atau yang kedua ibunya kurang belum makan, atau misalnya telat makan. Coba minum yang agak manis, atau misalnya coba minum atau makan gitu, pengen lihat gitu, setelah makan gerakannya bagus lagi nih dok, nah itu artinya aman. 10 itu sebenarnya cut off-nya ya Mams, tapi bisa saja 5 atau 6, jadi nggak usah terlalu khawatir kalau misalnya kurang dari 10 dalam 1 jam. Kalau Mams bertanya, kapan sih dok saya bisa merasakan gerakan janin? Nah, gerakan janin itu sebenarnya bisa dirasakan pada pasien-pasien yang hamil pertama kali atau preemie, itu biasanya adalah di atas 20 minggu Mams. Nah, pada pasien-pasien yang sudah multigravida, itu sudah bisa merasakan gerakan janin di 16-18 minggu. Jadi, nggak ada alasan Mams tidak merasakan tuh. Jadi nggak ada ceritanya ibu hamil tidak, saya nggak pernah tahu saya hamil dok, soalnya nggak ada kerasa gerakannya. Itu enggak ya, nggak pernah, jangan seperti itu, karena sebenarnya gerakan janin sudah terasa loh Mas dari usia 18 minggu. Lalu kami akan minta untuk pasien kontrol per 2 minggu Mams, per 2 minggu untuk melihat kenaikan berat badannya, lalu untuk melihat kenaikan berat badan janinnya, lalu kami akan plot ke kurva Tokyo atau kurva perkembangan janin untuk melihat nih janinnya pergerakannya bagus apa enggak, terus air ketubannya bagaimana, terus apakah dia sudah mulai di atas persentil 50, bisa sampai 90, atau malah mungkin di bawahnya, atau bahkan ada yang sampai persentil 10. Nah itu kami akan tata laksana lebih khusus gitu Mams. Tata laksana khusus untuk pasien-pasien dengan kencing manis dalam kehamilan. Nah, yang pertama, kami biasanya mentata laksana pasien-pasien komprehensif, tidak hanya kami saja, tapi bersama dengan atau konsul dengan teman sejawat, biasanya seperti penyakit dalam dan teman sejawat dari gizi. Atau misalnya biasanya kencing manisnya disertai dengan penyakit-penyakit lainnya, atau misalnya memang sudah dari metabolik sebelum hamilnya sudah jelek, atau sehingga kami harus konsulkan juga ke teman sejawat lainnya seperti jantung dan lain-lainnya. Jadi komprehensif ya Mams. Nah, kemudian berikutnya pastinya kami akan berikan terapi oral. Bagaimanapun juga yang namanya penggunaan obat-obatan itu biasanya kalau untuk kehamilan masuk ke kategori B nih Mams. Jadi memang tidak secara spesifik menyebabkan kelainan pada janin, jadi insya Allah aman, sehingga memang harus terus dikonsumsi selama kehamilan. Biasanya kami obat-obatannya tuh diberikan oral dulu atau minum dulu, itu diminum sepanjang kehamilan untuk mengontrol. Targetnya biasanya gula darah puasanya tuh biasanya di bawah 100, lalu kalau bisa jangan sampai di atas 120 untuk gula darah sewaktunya gitu ya Mams ya. Kalau misalnya di atas itu, itulah waktunya untuk memulai insulin ya. Nah, jadi nggak serta-merta nih, kadang-kadang ibu hamil tuh karena saking khawatirnya, karena merasa sudah faktor risiko tinggi, terus kayak jangan-jangan nanti hamil harus dikasih insulin, maksudnya setiap hari aku nyuntik dok, gitu-gitu. Sebenarnya nggak, kami ada kriteria tersendiri untuk tata laksana pasien-pasien kencing manis dalam kehamilan. Lalu Mams, kalau Mams tanya perihal persainannya bagaimana sih dok? Ini menjawab pertanyaan tadi yang di awal ya Mams, perihal apakah pasien-pasien yang obesitas atau pasien-pasien yang kencing manis dalam kehamilan udah pasti SC?
Ini jawabannya. Jawabannya sebenarnya tidak pasti SC loh Mams, karena kencing manis dalam kehamilan juga belum tentu dia obesitas. Pasien-pasien yang tidak atau normal weight pun juga dia bisa loh kencing manis dalam kehamilan. Nah, itu yang mesti Mams tahu. Jadi, kalau misalnya Mams menyamaratakan antara obesitas itu katanya semuanya harus SC, terus mentang-mentang gestational diabetic terus juga pasti SC, itu enggak ya Mams ya. Tapi dari ACOG, literatur yang kami baca itu bahwasanya janin tuh nggak mesti nunggu makrosom atau di atas 4 kilo baru SC. Biasanya di ACOG itu adalah setelah didapatkan berat janin 3.500 gram itu sudah bisa diputuskan untuk SC. Apalagi kalau 3.500-nya di usia kehamilan masih 35 minggu atau 36 minggu ya. Itu biasanya kami lebih prefer untuk SC Mams untuk persalinannya nanti. Lalu biasanya pada tata laksana khusus untuk pasien-pasien yang kencing manis dalam kehamilan adalah tadi gerak janin ya Mams. Biasanya kami akan berikan fetal kick count chart, jadi kayak ada kertas gitu ya Mams, untuk Mams menuliskan di chartnya berapa kali nih dalam 1 jam gerakan janinnya. Itu mengantisipasi atau mencegah supaya bisa kedeteksi lebih awal. Jangan sampai tiba-tiba karena misalnya Mams terlalu menjaga berat badan atau terlalu menjaga asupan gula ke tubuh Mams sehingga akhirnya bayinya kurang mendapatkan glukosa. Jadi bisa saja jadi IUFD atau intrauterine fetal death, jadi bisa meninggal dalam kandungan. Atau mungkin saja saking tidak terkontrolnya gula darah Mams, jadi juga bisa menyebabkan janin meninggal dalam kandungan. Itulah gunanya kami berikan fetal kick count chart. Itu biasanya dikasih kok, dibawa pulang tuh kertasnya. Lalu tata laksana khusus lainnya biasanya kami juga akan awasi tetap per 2 minggu. Tapi kalau memang ternyata besar sekali, sudah kelihatan sudah mulai di atas persentil ya 90 gitu janinnya, itu kami akan minta untuk datang seminggu sekali. Kami akan evaluasi bahkan untuk rekam jantung janin setiap kali kontrol di usia aterm atau cukup bulan. Nah, demikian edukasi tentang gestational diabetes atau kencing manis dalam kehamilan. Mudah-mudahan Mams jadi paham ya. Karena perempuan yang sehat adalah perempuan yang paham dengan dirinya sendiri. Jangan lupa ya Mams untuk subscribe, like, dan share. Dan kalau masih ada pertanyaan atau masih bingung-bingung, silakan isi di kolom komentar di bawah. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Wassalamualaikum.